Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafaqila Kamaswari. Saya berasal dari kelas D Rancangan Usaha Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elemen bisnis model kanvas dari kegiatan usaha saya, yakni Relight Refreshing Light. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan produk Relight Refreshing Light. Jadi, apa sih produk Relight ini? Produk Relight merupakan produk craft berupa rib diffuser berbentuk damar kurung, yakni lampion khas Kota Gresik, dengan ukuran 10 x 10 cm dengan aroma essential oil, carrier oil, karica papaya, dan citronella oil untuk relaksasi sekaligus sebagai ajang untuk mempromosikan ikon budaya Kota Gresik. Produk ini dapat digunakan sebagai pajangan ruangan sekaligus sebagai pengharum ruangan untuk relaksasi, sesuai dengan kebutuhan saat pandemi, sehingga tren konsumsi masyarakat untuk membeli barang yang dapat mendukung kesehatan diri dan kebersihan udara sekitarnya semakin meningkat. Berikut merupakan rincian harga dari masing-masing produk Relight. Yang pertama ada rib diffuser, yakni seharga 65.000 dengan tambahan custom sebesar 5.000 per item. Kemudian harga dari masing-masing essential oil, yang pertama ada citronella oil, yakni yang berbahan dasar dari minyak serai seharga 35.000, dan karica seed papaya oil, yakni biji buah pepaya seharga 35.000. Relight atau Refreshing Light merupakan tagline dari produk kami yang harapannya produk ini dapat memberikan kesan refreshing dan juga dapat memberikan pencahayaan pada ruangan ketika malam tiba. Yang pertama, kami akan membahas mengenai customer relationship, yakni yang pertama melakukan komunikasi dengan pelanggan melalui media sosial. Pendekatan yang dilakukan kepada konsumen salah satunya dengan melakukan fitur Instagram polling untuk melakukan survei. Misalkan apabila produk Relight ingin melakukan pengembangan dan peluncuran produk baru sehingga berdasarkan atas preferensi dan selera konsumen. Kemudian fitur lain yang dapat digunakan antara lain dengan memberikan postingan terkait manfaat tips penggunaan dari Relight diffuser sehingga penggunaannya dapat tahan lama dan dapat maksimal. Selanjutnya adalah penyediaan terkait kritik dan saran maupun feedback yang berasal dari pelanggan dengan mengisi link masukan komen yang dibagikan oleh admin setelah konsumen memesan dan melakukan pembayaran produk. Selanjutnya adalah melakukan giveaway dan potongan harga pada event-event tertentu. Kegiatan ini dilakukan seperti hari jadi produk Relight, hari kebudayaan, dan lain sebagainya. Melihat dari segmentasi produk ini, maka untuk mendapatkan loyalitas pelanggan, penggunaan media sosial seperti Instagram dapat menunjang customer relationship dari produk ini dengan menggunakan akun Instagram yakni relight.id. Selain itu, giveaway Relight akan memberikan diskon atau potongan harga sesuai dengan ketentuan, misalnya dengan melakukan repost informasi produk pada akun media sosial dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menyediakan custom desain damar kurung. Custom desain damar kurung dapat dilakukan dengan pemesanan H-7 pengambilan produk. Pelayanan customer relationship terkait custom design ini dilakukan dengan memberikan desain sesuai dengan preferensi dan selera konsumen. Tentunya dengan melakukan penambahan harga sebesar 5.000 setiap item yang ingin di custom. Selanjutnya adalah menyediakan membership. Membership di sini berperan dalam memberikan kemudahan bagi konsumen. Caranya adalah dengan mengumpulkan poin pada setiap transaksi yang kemudian dapat ditukarkan atau digunakan untuk mendapatkan potongan harga pada transaksi selanjutnya sesuai dengan batas pengumpulan koin yang telah ditentukan. Berikut merupakan value proposition dari produk Relight. Yang pertama ada produk dan service. Untuk produk sendiri, yang pertama adalah memperkenalkan dan melestarikan damar kurung sebagai ikon budaya Kabupaten Gresik. Hal ini penting untuk dapat melestarikan dan menjaga nilai-nilai budaya yang ada dalam suatu kota. Yang kedua adalah aroma citronella oil yang berasal dari serai dapat meringankan gejala flu serta meredakan inflamasi. Yang ketiga, aroma karica papaya oil yang baik untuk melembabkan
kulit. Kemudian yang ketiga adalah harga produk relatif terjangkau. Hal ini karena manfaat dari produk Lillet sendiri yang dapat dijadikan sebagai salah satu hiasan ruangan dan dapat dijadikan sebagai penerang ruangan memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan produk-produk diffuser lain yang ada di pasaran. Kemudian yang keempat adalah pengharum ruangan, hiasan lampu, dan pereda stres. Selanjutnya adalah value proposition service, yakni jasa yang diberikan oleh Lillet kepada konsumen. Yang pertama, dapat melakukan custom design damar kurung. Custom design ini dilakukan apabila konsumen memiliki preferensi desain lain yang dirasa ingin mereka aplikasikan pada produk diffuser kami. Kemudian yang kedua, pembelian refill essential oil dapat dilakukan secara terpisah. Pembelian refill essential oil ini terdapat dua aroma, yakni citronella dan carica seed papaya dengan masing-masing kemasan 30 ml. Selanjutnya adalah customer segment. Yang pertama ada people. People didominasi oleh masyarakat yang memiliki usia demografi berkisar antara 14 sampai 40 tahun, yang didominasi oleh pekerja, pelajar, dan ibu rumah tangga. Karena pada rentan usia ini, kebutuhan akan menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan sangat ditekankan. Kemudian yang kedua ada psikografi, yakni masyarakat yang memperhatikan gaya hidup sehat, terutama kesehatan kulit dan kebersihan udara sekitar. Serta karena beberapa manfaat yang dihasilkan, produk Lillet sangat cocok untuk meningkatkan produktivitas karena dapat meningkatkan mood untuk konsumen yang sedang ingin melakukan kegiatan ekstra. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat yang memiliki hobi, yakni sebagai kolektor cenderamata, karena produk ini merupakan salah satu produk khas ikon kebudayaan daerah. Selanjutnya adalah geografis. Geografis difokuskan pada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dengan wilayah udara yang tidak sebaik di wilayah pedesaan, sehingga Lillet dapat ditawarkan sebagai solusi untuk dapat mengurangi kejenuhan dan meningkatkan kebersihan udara dan kulit di kota-kota besar seperti Gresik, Surabaya, dan Malang. Selanjutnya adalah mitra bisnis. Produk Lillet selain dipasarkan kepada end user atau konsumen akhir, juga memiliki segmen, yakni pada toko cenderamata dan oleh-oleh yang ada di tiap-tiap kota, khususnya di wilayah Jawa Timur. Salah satunya adalah memasarkannya pada kios-kios yang ada di sekitar museum di wilayah Kabupaten Gresik. Kemudian channel atau media. Saluran media dari produk Lillet memanfaatkan penjualan secara offline maupun online, terutama dalam mengikuti perkembangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Pemanfaatan platform online dirasa memiliki kelebihan yang lebih unggul dibandingkan dengan media melalui offline. Yang pertama adalah melalui online, yakni pemanfaatan media sosial. Media sosial sendiri dilakukan dengan membuat akun-akun seperti akun Instagram, yakni @lillet.id, kemudian terhubung dengan aplikasi lain yakni Line, Facebook, serta WhatsApp bisnis untuk dapat melakukan pemesanan produk. Pemanfaatan media sosial ini lebih kepada bagaimana produk ini dipasarkan kepada konsumen, dan pemesanannya dapat dilakukan melalui akun-akun media sosial seperti WhatsApp bisnis tadi. Kemudian untuk kegiatan promosi dilakukan melalui media sosial TikTok. Hal ini karena dapat melihat segmentasi dan target konsumen yang telah produk Lillet tetapkan agar kemudian dapat tersampaikan dengan baik sesuai dengan segmentasi usia. Kemudian penjualan juga dilakukan melalui e-marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk memanfaatkan media periklanan, Lillet memanfaatkan advertisement yang ada pada akun-akun Instagram untuk dapat menjangkau segmentasinya. Selain itu, untuk memberikan informasi yang lebih detail mengenai bahan dan lain sebagainya dilakukan melalui website resmi dan website Dinas Kebudayaan Kabupaten Gresik yang dapat diakses melalui search engine yang telah tersedia. Selanjutnya adalah secara offline, yakni melalui direct selling, penjualan langsung mulut ke mulut atau word of mouth. Kemudian dengan mendirikan official store yang terletak di Kabupaten Gresik dan mengikuti startup bazar, karena produk Lillet merupakan produk yang tergolong inovasi baru. Kemudian
melakukan pemasaran pada UMKM cindera mata. Selanjutnya adalah revenue stream, yakni arus pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk relate. Yang pertama, tentunya penjualan produk rediffuser dan essential oil. Penjualan ini termasuk dengan custom produk rediffuser yang dikenakan harga setiap itemnya sebesar Rp5.000. Kemudian, penjualan melalui outlet, toko cindera mata, e-marketplace, dan website. Dan yang ketiga adalah pendanaan. Pendanaan yang dimaksud di sini adalah produk relate merupakan inovasi produk baru, maka untuk dapat memperluas segmentasi dan mendapatkan pemasukan dilakukan dengan melalui kegiatan pendanaan seperti kegiatan pendanaan mahasiswa wirausaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan maupun pihak swasta. Selanjutnya adalah key resources atau sumber daya yang digunakan dalam melakukan produksi dari produk relate. Yang pertama ada sumber daya manusia, yakni masyarakat lokal dan tenaga ahli. Sumber daya manusia di sini berperan dalam melakukan pembuatan produk mulai dari pemilihan bahan hingga proses distribusi. Sumber daya manusia terdiri atas masyarakat lokal dan tenaga ahli. Pemilihan masyarakat lokal karena produk ini merupakan salah satu produk ikon budaya sehingga akan lebih baik untuk dapat memberdayakan masyarakat sekitar. Kemudian tenaga ahli digunakan untuk memproduksi essential oil karena dibutuhkan tenaga ahli yang memahami tentang teknologi obat dan aromaterapi. Masyarakat lokal terdiri atas 3 karyawan dan tenaga ahli terdiri atas 1 karyawan. Kemudian yang kedua adalah sumber bahan baku. Sumber bahan baku dari produk relate dibagi menjadi 2, bahan baku pembuatan relate dan bahan baku pembuatan essential oil. Bahan baku pembuatan relate dilakukan dengan penyiapan, yakni antara lain kayu, kain kanvas, alat cat, kemudian kuas, kemudian plastik mika, kemudian baterai arus DC dan lampu. Selanjutnya adalah bahan pembuatan essential oil. Di sini diperlukan bahan baku yang fresh, yakni biji buah pepaya dan juga serai. Selanjutnya adalah aset produksi. Aset produksi merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan proses produksi, yakni alat pembuat relate antara lain seperti gergaji, kemudian paku, dan lem. Selanjutnya adalah alat pembuat essential oil, yakni mesin destilasi yang diperlukan untuk menghasilkan minyak asli dari masing-masing bahan baku. Kemudian aset produksi yang lain adalah gedung maupun gudang untuk kegiatan produksi dan pemasaran produk. Selanjutnya adalah sumber daya intelektual. Sumber daya intelektual di sini berperan penting dalam berjalannya proses produksi, yakni melalui penetapan merek dagang pada haki dan sertifikasi BPOM untuk melegalkan produk sehingga konsumen dapat yakin untuk dapat membeli produk relate. Selain itu, sertifikasi halal juga diperlukan untuk produk kami. Selanjutnya adalah sumber daya permodalan, yakni modal pribadi, yakni modal owner, dan dana hibah yang berasal dari kegiatan pendanaan. Selanjutnya adalah key activity. Key activity termasuk rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam melakukan untuk menghasilkan produk dari produk relate ini sendiri. Key activity dari produk relate terdiri atas pembuatan produk. Pembuatan produk dilakukan dengan dibagi menjadi 2, yakni pembuatan damar kurung dan juga pembuatan essential oil. Pembuatan damar kurung dilakukan dengan pemilihan bahan baku, kemudian melakukan rangkaian dengan mengukur kerangka sebesar 10 x 10 cm. Kemudian proses desain motif, yakni berdasarkan made by order maupun sistem produksi biasa. Selanjutnya, gambar damar kurung yang telah dilukis ditempelkan pada kertas mika dan dipasangkan pada kerangka. Kemudian dari kerangka damar kurung ini dipasangkan baterai arus DC untuk menghidupkan lampu. Kemudian rediffuser dilengkapi dengan kayu rotan yang berfungsi untuk dapat mengeluarkan aroma dari essential oil yang ada dalam rediffuser. Selanjutnya adalah pembuatan essential oil. Pembuatan essential oil dilakukan sendiri oleh produk kami. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan
kebersihan dari produk yang dihasilkan. Produk pembuatan essential oil ini dilakukan dengan pemilihan kualitas bahan baku, halnya menggunakan sistem destilasi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan ekstrak dari masing-masing bahan baku. Selanjutnya dilakukan pencampuran ekstrak carica oil dan citronella oil dengan beberapa tetes air murni. Selanjutnya adalah kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran dilakukan melalui channel yang telah ditentukan pada elemen sebelumnya. Pemasaran bertujuan untuk dapat menarik konsumen dan meningkatkan loyalitas konsumen. Selanjutnya adalah kegiatan quality control. Quality control merupakan hal yang krusial dalam proses kegiatan aktivitas dari perusahaan relate ini. Quality control dilakukan sebelum produk didistribusikan untuk menjaga kualitas produk tetap baik sampai ke tangan konsumen. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap bagian dari produk agar tidak ditemukan defek pada produk serta kelengkapan elemen produk. Selanjutnya adalah kegiatan promosi. Kegiatan promosi pada beberapa channel seperti Instagram, TikTok untuk menciptakan interaksi dengan konsumen dan juga mengikuti beberapa pameran startup maupun pameran kebudayaan setempat. Selanjutnya adalah kolaborasi. Aktivitas kolaborasi di mana seluruh sumber daya manusia, tenaga kerja melakukan kerjasama dengan berbagai mitra seperti UMKM, cenderamata, dan oleh-oleh untuk melakukan kolaborasi produk, misalkan menggunakan motif desain produk budak sebagai tema utama untuk kolaborasi dengan produk budak di toko oleh-oleh yang ada di sekitar tempat outlet. Berikut merupakan key partnership dari Relate, supplier bahan baku, Dinas Kebudayaan Pariwisata, UMKM Cenderamata dan Oleh-oleh, e-marketplace, Kemenristek Dikti, dan jasa ekspedisi. Kemudian berikut merupakan rincian biaya dari biaya tetap variabel dan penerimaan dari produksi Relate. Cukup sekian penjelasan mengenai beberapa elemen bisnis model kanvas dari usaha Relate. Semoga dapat bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.